selesai mengikuti persidangan kasus yang sementara bergulir sudah beberapa minggu, maka setelah sidang hari ini kami ingin menanyakan beberapa masalah terkait hasil sidang tersebut. Jadi Pak Ketua LMRI Sulawesi Selatan, bagaimana hasil atau perkembangan yang sampai dengan hasil sidang tadi? Ya, terima kasih banyak Pak Abusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tadi kalau tidak salah sidang kelima ya, kelima ya. Jadi tadi itu pemasukan duplik jawaban yang diminta oleh hakim minggu lalu. Dasar sampai kenapa pihak tergugat mengatakan ini bahwa tidak sepatutnya dipersidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, dan ini kasus ini semestinya ranahnya di Pengadilan Agama, karena kasus ini masih katanya masih ada hubungan kekeluargaan. Ini masuk ke ranah hukum kewarisan. Alhamdulillah tadi dupliknya sudah dimasukkan, tapi juga pihak tergugat sudah membaca duplik dari tergugat, baik tergugat 1 maupun tergugat 2. Yang jelas pada intinya sempat juga hakim meminta sama kita pembuktiannya bahwa apa benar ini tidak masuk ke kewarisan. Apakah pihak penggugat mempunyai bukti-bukti? Rupanya hakim ini mungkin waktu kami mendaftarkan awal di IKOR itu di internet, kalau kami mendaftar untuk gugatan itu, di situ ada kolom yang muncul meminta dilampirkan salah satu alat bukti. Akan tetapi mungkin karena ini berlangsung persidangan tidak melalui IKOR, melalui secara manual, jadi pihak lawan nggak memahaminya. Tapi oke lah, kami sepakat melalui ini dengan cara manual, tidak melalui IKOR atau internet. Jadi kami hanya tadi sempat memperlihatkan bukti silsilah daripada penggugat. Yang jelas pada dasarnya kalau saya sebagai seorang lawyer memandang melihat daripada strategi yang mau dipakai oleh tergugat ini berupaya menggiring kasus ini untuk menuju ke agar gugatan kami itu ditolak, putusan selah, masuk ke putusan selah dan gugatan kami ditolak. Padahal ini kami membawa bukti-bukti ini, kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat dalam hal ini yang ada di Pengadilan Negeri Pangkep bahwa jalankanlah kasus ini dengan betul-betul masuk aja ke pokok perkara untuk kita pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi supaya hal ini terang-benderang. Karena kalau kami diesepsi bahwa ini tidak patut, ini sebenarnya ini salah sasaran, karena antara Walana ini, Edi Madin ini tidak ada hubungan darah dengan si Sofian. Jadi itulah yang tadi persidangan ini, dan insya Allah tanggal 4 April minggu depan itu sidang selah, putusan selah. Jadi mungkin sisa hakim menentukan apakah itu diterima daripada eksepsi tergugat atau diterima gugatan penggugat untuk masuk ke pokok perkara. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Yang jelas saya meminta kepada teman-teman dari LMRI, karena saya juga sebagai seorang lawyer dan sekaligus sebagai ketua LMRI, saya didampingi ketua LMRI Kabupaten Pangkep dan beberapa pengurus-pengurus LMRI Kabupaten Pangkep dan termasuk pengurus LMRI Sulawesi Selatan, agar tetap mengawal kasus ini. Apapun kasus ini kita terus kejar secara hukum, ya. Kita tidak mau anarkis, kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,
paling tidak kasus ini kita hadir untuk meminta sebuah kebenaran bahwa Walana sebenarnya itu tidak patut untuk dibayar. Oh ya, ada saya lupa. Yang saya lupa itu saya sempat membaca tadi duplik daripada kepala desa yang diwakili tadi oleh sekretaris desa, sekretaris ya, Pak Ali itu, yang katakan bahwa berdasarkan permintaan surat dari BPN nomor sekian-sekian, saya nggak bisa hafal. Di situ dia jawab bahwa dia balas oleh kepala desa karena alasannya bahwa dulu waktu ada pengukuran untuk rel kereta, di situ yang hadir kepala dusun dan Walana. Nah, dasar itulah sampai muncullah nominatif 112 untuk Walana dibayar. Padahal semestinya yang menyatakan sah atau tidak sahnya orang mempunyai tanah adalah berdasarkan kepemilikan bukti-bukti surat. Tapi ini bukan berdasarkan kepemilikan bukti surat, cuma karena kebetulan dia ada di situ makanya dia dibayar. Berarti seandainya Sofian ada di situ, tidak ada Walana, berarti Sofian yang dibayar. Mungkin seperti itu bahasanya kalau yang saya tangkap. Saya sangat miris dan sangat lucu jawaban seperti ini. Artinya di zaman modern seperti saat ini, jangan lagi sebuah prinsip-prinsip kebodohan itu diajarkan ke publik, diajarkan ke masyarakat, ke warga. Ajarlah warga ini, masyarakat, untuk berpikir cerdas. Bahwa sekarang tidak bisa lagi sebuah kebohongan itu tidak berdasarkan sebuah fakta. Karena sekarang zamannya fakta, zamannya media online, zamannya internet, zamannya Google dan lain-lain. Jadi tidak bisa. Kita mau tahu saja suatu tempat, tidak perlu kita ke tempat itu, cukup buka Google Map, buka tag alamatnya, sudah bisa kita dulu. Kita sisa garis sudah tahu berapa luasnya. Jadi sekarang zaman canggih, dan semoga pembelajaran ini dijadikan contoh untuk kepala desa yang lain, kepala dusun lain, agar jangan mengklasifikasi tanah seseorang berdasarkan cuma karena kehadiran, bukan karena faktor bahwa ada data-data surat yang mereka pegang. Mungkin seperti itu. Mereka, hidup Bella Beri! Hidup Bella Beri! Hidup Bella Beri!